Shalom everybody and Bruchim Habayim for our daily program here. Shalom semuanya, selamat datang di dalam acara program harian As kita. we are preparing ourselves for this time that the King is visiting all of us. Ketika kita mempersiapkan diri kita masing-masing ketika Raja akan mengunjungi kita. In the very last shiur, we spoke specifically about this concept that the covenant that we're entering in Rosh Hashanah is the renewal of the mother of the master covenant. Ketika kita dalam episode sebelum kita sudah membicarakan tentang perjanjian yang diperbarui dari perjanjian yang semula ya. Now, what is this day called the Rosh Hashanah, the Yom of the Teruah, have to do with the nations? Dan apa hubungannya yang hari raya Rosh Hashanah itu atau Yom Teruah ini hubungannya dengan bangsa-bangsa non-Yahudi? Remember, it's the day of the king. Ingat bahwa Rosh Hashanah itu adalah hari rayanya Raja. During the Rosh Hashanah, the Haftarah portion that we read, Pada saat Rosh Hashanah, bagian haftarahnya adalah kita membaca, lo and behold, is from Jeremiah chapter 31. adalah membaca kitab Yeremia pasal Where 31. every synagogue, read verse 1 all the way to verse 19, is preparing us for the Brit HaChadashah. Dan di mana di seluruh sinagog di seluruh dunia, kita orang-orang Yahudi membaca dari Yeremia 1 sampai pasal 19. In the conclusion of the prayer, Di dalam kesimpulan dari doa, we pray for the Gerei Tzedek and for the remnant to join us. dan orang-orang Yahudi itu berdoa untuk setiap orang-orang non-Yahudi, yaitu Gerei Tzedek, untuk bergabung bersama bangsa You Yahudi. see, part of the sounding of the shofar is related to this concept of kibbutz hagaluyot, the ingathering of the exile. Dan konsep dari peniupan shofar itu adalah tentang konsep kibbutz hagaluyot, yaitu menggabungkan seluruh orang-orang yang terserak di bangsa-bangsa. And our rabbinic literature, this holiday, Rosh Hashanah, this day, have another name. Dan berdasarkan literatur rabbinikal, nama Rosh Hashanah ini punya nama lainnya. It's called the Yom HaAchdut, the day of unification. Disebut sebagai Yom Achdut atau Hari Raya Penyatuan. And we invite you, the nations, Dan kita orang-orang Yahudi mengundang bangsa-bangsa non-Yahudi to partake in this unification untuk mengambil bagian di dalam Hari Raya Penyatuan ini, of the last days. yaitu dari Hari Raya Penyatuan di akhir zaman. Let's understand how this unification take Mari place. kita memahami bagaimana proses penyatuan ini terjadi. At the beginning of Jeremiah chapter 31, Pada bagian awal dari Yeremia God 31, draw a complete plan for the salvation of the entire world, of the remnant world, as establishing a remnant. Hasem menentukan polanya yang akan Hasem lakukan untuk membuat suatu komunitas yang tersedia dari yang tersisa ini. How this unification taking place between Yaakov Bagaimana proses unifikasi ini antara Yakub and what he called Israel? yang disebut sebagai Israel, Now we have to understand what is the Yaakov and Israel represent. dan kita harus mengerti terlebih dahulu apa arti Yakub dan apa arti Israel. It represents two aspects of Mashiach, Yakub dan Israel itu melambangkan dua aspek dari Mesias, Ben Yosef and Ben David. yaitu Mesias Ben Yosef dan Mesias Ben Ezekiel David. 37 speak about two sticks that are coming together. Yehezkiel 36 berbicara tentang dua ranting yang berasal We dari must cabang yang sama. understand those two sticks. Those two sticks truly represent Ben Yosef and Ben David coming together. Dan kita harus mengerti dua ranting ini berbicara tentang Ben Yosef dan Ben David yang menjadi satu bersama. I want to look specifically at the engrafting of Ben Yosef for a moment. Dan mari kita teliti lebih dalam proses penggabungan Ben Yosef. Listen to this in verse 5. Lihat di dalam ayat yang kelima. Ki yesh yom. This is already a very interesting language. Ki yesh yom. There are days coming. Like saying, behold, days are coming. Dan ini suatu kata yang menarik, yaitu
Hari-hari itu akan datang, Kyes Yom. As a matter of fact, you see the word Yom, like Ayom, Bayom. Every time you hear Yom, it's the day of the Lord. It's already the language of Geulah. Jadi setiap kata Ibrani, Yom, Bayom, Hayom, itu berbicara tentang hari saat datangnya Hashem, yaitu tentang Geulah. And it says, Ka'u notzrim behar Ephraim, kumu v'na'alel et Zion, El Adonai Eloheinu. Perhaps one of the most incredible verses on the day of unification. Dan ini adalah suatu proses yang penting di dalam hari raya penyatuan tersebut. I believe this verse Inilah ayatnya that is read in Rosh Hashanah yang terjadi pada saat Rosh is Hashanah prophesying about you today. adalah menubuatkan tentang kamu hari ini. There will be a watchman Akan ada sang penjaga who are going to be standing in Mount Ephraim. yang akan berdiri di Gunung Efraim. Let's understand first of all what is Mount Ephraim. What's Mount Ephraim represent? Mari kita mengerti lebih dahulu apa itu bukit atau Gunung Efraim. Mount Ephraim represent those who belong to Mashiach ben Ephraim. Gunung Efraim berbicara tentang mereka yang menjadi milik dari Masiah ben Efraim. Ephraim is the son of Yosef, of course. Efraim adalah anak dari So Yosef. if we hear about those who son of Ephraim, this is literally saying those who believe in the atoning power of Messiah as the Lord or Savior, they're not the ones who still know him as the King Messiah, but they believe in his atoning power. Itu adalah berbicara tentang mereka yang menerima pendamaian dari Mesias ben Efraim. So this is a group of people who believe in the salvation power of Ephraim. Jadi ini adalah kelompok orang-orang yang percaya akan kekuatan keselamatan dari Mesias ben Efraim. And notice what they're called. They called the watchmen. Dan perhatikan bahwa mereka disebut sebagai apa? Disebut sebagai sang penjaga. But in Hebrew, they have another name. Tapi dalam bahasa Ibrani ada nama lainnya. As I explained in the book, so I called it COVID-19. Di dalam buku Rabi Saksapira Besora sesuai dengan COVID-19 They call Notzrim. disebut sebagai Notzrim. Notzrim come from the word Nazareth. Notzrim berasal dari kata Nazaret, It's also come from the word Nazarene, berasal dari kata Nazarin. which are Christians. That's one of the words for the word Christians. Dan itu adalah kata di dalam bahasa Indonesia adalah Kristen. Even the Bible prophesied about the Christians. It's amazing. Bahkan Alkitab menubuatkan tentang orang-orang Kristen. And here is going to be the mandate Dan inilah mandatnya that they will be awakened from. bahwa akan ada kebangunan dari mereka. Arise, Bangkit, let us get up from Mount Ephraim, mari kita bangkit dari Gunung Efraim which is a system. yang adalah sebuah sistem. What system adore the atonement salvation of Yeshua? Apa sistemnya yang mempengaruhi keselamatan dari Yesua? Adalah Christianity. sistem kekristenan. And it says, Dan let dikatakan, us ascend to Zion. mari kita naik ke Zion. It is prophesying about you. There is going to be a remnant who will leave the system of Christianity and will turn back up to Zion. Ini sebenarnya ada menjelaskan tentang mereka yang keluar dari sistem kekristenan dan berjalan menuju Zion. You have to understand this verse represents the fullness of the Gentile. Dan Anda harus mengerti bahwa ayat ini berbicara tentang kepenuhan bangsa-bangsa non-Yahudi. Let us return to our God. Let us return to Zion. Let us to look up to Zion, to Jerusalem. Mari kita kembali ke Hashem, mari kita kembali ke Sion, mari kita kembali ke Yerusalem. Just as there been a remnant who left Egypt to go up to receive the Torah. It is a parallel. Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir pergi ke Gunung Sinai untuk menerima Torah, ini semua paralel. And כה אמר אדוני, רנו ליעקב שיחה, וצהלו בראש הגויים. There should be a gladness and joy in this exodus out. Kebahagiaan dan sukacita ada di dalam proses perjalanan And ini. you know what I'm saying, that if you left Mount Ephraim all the way to Jerusalem, there's abundant joy upon you. Dan ada dikatakan bahwa ketika teman memutuskan keluar dari sistem Efraim ini menuju Zion akan ada banyak kebahagiaan dan And sukacita. Jacob should rejoice. Dan Yakub akan bersukacita. And we should say, Jacob, the Jewish believers, Dan kita akan mengatakan Yakub, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya, they should say, mereka akan mengatakan, redeem your people, tebuslah umatmu, the remnant of Israel. yaitu umatmu yang tersisa dari The Israel, remnant of Ephraim yang tersisa dari Efraim, and the remnant of Yaakov dan yang tersisa dari Yakub will ascend it up to Jerusalem. akan naik bersama-sama ke When Yerusalem. we blow this shofar, Ketika kita meniup shofar,
know that you're really blowing it in prophecy about yourself. Ketahuilah bahwa teman-teman meniupkan nubuatan tentang diri teman-teman So sendiri. that the shofar will open the door and open the gate for you to leave Mount Ephraim. Jadi ketika tiupan shofar itu ditiupkan, itu akan membuka pintu-pintu yang akan memimpin keluar teman-teman dari Gunung Efraim. And they will come in crying and supplication. Mereka akan nangis, mereka akan memohon. And then shockingly, Lalu yang the mengejutkannya, prophet say, Ephraim para nabi akan berkatakan, Efraim is my firstborn. adalah anak sulungku. The Gentile receive Messiah Ketika first. ketika non-Yahudi menerima Mesias lebih dulu. And the return of them, Dan kembalinya non-Yahudi ini, the fullness, kepenuhan, shuvu, sufu, teshuvah. tesufa, This is going to spark the final revival all the way up to Jerusalem. ini akan menyalakan kebangkitan rohani dari bangsa-bangsa sampai kepada Yerusalem. So as Erev Rosh Hashanah is coming upon you, Jadi pada saat hari raya Rosh Hashanah akan datang, believe percayalah that God Himself bahwa Hashem sendiri is making a way for you through the sound of shofar, membuat jalan bagi teman-teman non-Yahudi like a highway seperti jalan tol. where the shofar moving all the stones Ketika tiupan shofar menghancurkan semua batu-batu penghalang, all the way up to Jerusalem. akan terus jalan tol ke Do Yerusalem. not go without Jacob, Jangan pergi tanpa bimbingan Yakub. just as Rivka Seperti Rivka did not go outside Eliezer. tidak pernah meninggalkan Eliezer. Jacob is waiting for you in the crossroads. Yakub menunggu teman-teman non-Yahudi di perjalanan. Now let us ascend up together. Mari kita naik bersama-sama. We wish you Kami mengharapkan, Chag Sameach. mengucapkan Hak Sameach And as you blow the shofar, pada saat teman-teman meniupkan and you are shofar from the nations, dan kamu dari bangsa-bangsa, know that the Lord prophesied about you. bahwa Hashem sudah berbicara tentang kamu non-Yahudi. Shalom, everybody. Salam semuanya.